wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Saya akan mengabsen dulu terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Nihil. Oke, nihil. Alhamdulillah. Baik, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian lebih semangat. Siap? Siap. Berdiri yuk. Oke, kita lakukan bersama. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang Ibu akan mengulang pembelajaran yang lalu saat kalian di SMP ya. Masih ingatkah kalian dengan persamaan massa jenis? Ada yang bisa membantu? Silakan. Yang masih ingat persamaan massa jenis? Ya, silakan. Ya, massa dibagi volume. Ya. Kemudian pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Ya, apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Ya, silakan Anissa. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi pada fluida atau pada zat cair. Ya, tekanan yang terjadi pada cair seperti itu. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes ya. Dan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menjelaskan tentang gaya apung, kemudian menerapkan prinsip hukum Archimedes dalam berbagai masalah, kemudian menjelaskan fenomena melayang, terapung, dan tenggelam. Ya, ini video apa? Ah ya, ini video ikan yang berenang ya. Kamu lihat. Jadi ikan itu berenangnya ada yang di bawah, kemudian itu ya di bawah, posisi di bawah, kemudian ada yang di tengah ya. Ya, kemudian ada juga yang berada di posisi atas ya. Jadi ada yang di bawah. Kira-kira kalau kamu lihat video itu, pertanyaan apa yang muncul dalam benak kalian? Coba. Pertanyaan apa yang muncul di dalam pikiran kalian? Coba. Mengapa ikan bisa? Tadi posisinya bagaimana? Ada yang tenggelam, ada yang terapung. Itu kenapa begitu ya? Ya, itu yang akan kita pelajari nanti di percobaan ini. Atau misalkan ini Bu Guru punya video satu lagi ya. Nah, kelihatan nggak ya? Kapal apa? Kapal laut ya. Coba bagaimana kapal laut yang terbuat dari besi dan baja ya, tapi bisa berenang di bisa terapung di lautan. Padahal kalau jarum, misalkan jarum, kamunya jarum kamu taruh ke air bagaimana? Langsung tenggelam ya? Nah, bagaimana kapal itu bisa terapung? Kalian mungkin menimba air gitu ya. Coba antara menimba ketika di dalam air dengan timbanya yang sudah di udara, kira-kira lebih berat mana? Ketika lebih di air atau di udara? Di udara. Nah, itu kenapa? Nah, ini yang akan kita pelajari ya pada hari ini ya, Archimedes ya. Oke. Untuk berikutnya ini untuk mengambil alat percobaan dan LKPD-nya. Silakan.
besar 13 ml untuk 0,1 kg, 17 ml untuk 0,15 kg, dan yang terakhir 25 ml untuk 0,2 gram, 0,2 kg atau 200 gram. Dari hasil percobaan pada hari ini, kami temui ketika kita memasukkan telur ke air yang tidak ada garamnya, maka telur tersebut akan tenggelam. Tapi jika dikasih garam 3 sendok akan melayang, dan kita coba di 6 sendok, ternyata kelompok yang datanya paling teliti adalah saya berikan untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Kesimpulannya, adakah yang bisa memberi? Ya, silakan Nabila. Kesimpulannya bagaimana dari percobaan tadi? kesimpulannya adalah berat benda di udara lebih besar daripada berat benda di dalam air. Ya. Karena adanya gaya atom atau gaya asimetris yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Benda terapung jika Pro benda lebih kecil daripada pro zat cair. Kemudian jika melayang, pro benda sama dengan dari pro benda zat cair. Dan jika tenggelam, pro benda lebih besar dari pro zat cair. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Nabila. Tadi fungsinya untuk apa? Agar menambah ya dari massa jenis fluidanya atau massa jenis air garamnya ya. Sehingga tadi telurnya bisa berpindah-pindah posisi ya, karena penambahan garam menambah massa dari
airnya, sedangkan volumenya tetap, ya otomatis massa jenisnya akan bertambah di situ. Ya, karena kalian sudah praktikum, sudah menyimpulkan, kalian mengerjakan soal terlebih dahulu ya. Ibu akan mengirim soal link evaluasi ya, saya kirim lewat grup WA. Ini penerapan aplikasi Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada di kapal selam ya. Prinsipnya sama seperti pada ikan tadi ya. Jadi kapal selam itu dapat terapung melayang tenggelam karena memiliki tangki pemberat atau balance tank ya, dapat diisi dengan air atau udara ya. Jadi kalau mengapung ya, ditabung pemberatnya tadi dikeluarkan. Jadi saat akan mengapung maka dia akan mengisi tangkinya itu akan diisi udara. Itu sebaliknya kalau dia mau tenggelam berarti akan diisi dengan air ya, hampir sama seperti pada ikan tadi ya. Selain pada kapal selam tadi ya, yang pada kapal ya, tadi gambar pertama tadi ya, ada kapal. Kenapa dia bisa terapung ya? Jadi pada prinsipnya kapal dibuat agar terapung, agar massa jenis kapal itu lebih kecil daripada air. Caranya bagaimana? Rho kan tadi massa dibagi volume. Jadi walaupun kapal itu massanya besar, tapi dibuatnya volumenya itu lebih besar daripada kapalnya, seperti itu. Jadi makanya pada kapal itu biasanya dibuat ruang-ruang yang besar. Kemudian bagian bawahnya itu ada dek kapal ya. Nah itu yang dikosongkan, lumbung kapal bagian bawah itu diisi udara ya, sehingga massa jenisnya akan lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga kapal bisa terapung gitu ya. Kemudian pada penerapan Archimedes yang lain, misalkan pada balon udara ya, pernah lihat balon udara? Ya, jadi belum ya. Jadi balon udara itu naik ke atas ya, agar dia bisa naik maka dibuatlah massa jenis yang di dalam balon itu harus lebih kecil daripada massa jenis di udara di luar balon. Caranya adalah dengan dimasukkan gas tertentu kemudian dipanaskan ya. Tujuan dipanaskan adalah agar massa jenis dari zat yang di dalam balon itu menjadi lebih kecil daripada udara yang di luar, sehingga dia akan akan terbang ke atas seperti itu ya. Jelas ya di sini ya? Oke. Baik, kemudian untuk pembelajaran berikutnya nanti kalian silakan mempelajari tentang hukum Pascal ya, ada di halaman 40 di buku paket. Itu kalian pelajari dulu sebelum nanti Ibu masuk ya untuk pembelajaran berikutnya ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai? Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.